Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya damai dan sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sapaan malam kita pada hari Senin 5 Oktober 2020 terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan sekarang ini dapat kami mengerti, kami hayati, dan kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini dapat kita katakan kalau dunia kita ini berhenti sejenak dari kesibukannya. Itulah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ya, pandemi COVID-19 membuat kita tidak bisa beraktivitas di luar rumah seperti biasa lagi. Kita harus jaga jarak dengan orang lain. Kita harus bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Namun kenyataannya, saudara, itulah yang terjadi sekarang ini. Kita berada dalam suatu kondisi ketidakpastian dalam banyak hal. Bahkan tidak sedikit yang sudah terdampak dengan keadaan ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan anggota keluarga atau teman, kehilangan harta benda, bahkan ada yang kelaparan. Krisis ekonomi pun sudah menanti jika wabah ini tak kunjung usai. Harapan seakan jauh dari jangkauan kita. Tetapi ketahuilah saudara, semua ini terjadi atas seizin Tuhan. Di tengah keadaan seperti inilah iman kita diuji. Lihatlah tokoh-tokoh iman yang berhasil mempertahankan imannya. Meskipun ujian berat harus mereka hadapi, seperti halnya Ayub, Yusuf, dan Abraham, dan banyak tokoh iman lainnya yang akhirnya mencapai akhir yang membahagiakan. Tak peduli seberat apapun masalah kita sekarang ini, jangan sampai iman kita goyah. Kita harus sadar bahwa iman kita akan menyelamatkan kita dari krisis ini. Iman kita kepada Tuhan dan janjinya yang akan menyelamatkan hidup kita dan keluarga kita dari krisis ini. Iman kita akan darah Yesus yang akan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, termasuk virus COVID-19. Iman kita, saudara, bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan datang yang akan menyelamatkan keuangan serta bisnis kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, milikilah
iman yang tangguh di masa-masa sukar ini, maka kita bukan hanya akan selamat melewatinya, tetapi juga melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bangunlah ketahanan iman yang sangat kuat, sebab hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristuslah kita bisa selamat dan keluar dari masa krisis dan kesusahan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah keadaan dunia yang penuh tidak kepastian ini, kami mau tetap memegang iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami percaya hanya Engkaulah yang akan membawa kami keluar dari krisis yang sedang terjadi ini. Kuatkanlah iman kami Tuhan, agar kami mampu bertahan dan dapat keluar dari pergumulan dan krisis yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Sertai istirahat malam kami, dan bangunkan kami esok pagi dengan kehidupan dan iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati dan lindungi saudara-saudara kami yang masih harus bekerja, mencari nafkah di sepanjang malam ini. Berkati mereka yang dalam kondisi lemah tubuh. Secara khusus, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Betty Lewakabesi. Dengan jamahan tangan-Mu dan obat-obat yang dikonsumsi, kiranya dapat memulihkan kesehatan mereka. Berkati bumi ini yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami percaya hanya kuasa Tuhanlah yang mampu mengusir virus corona dari muka bumi. Melalui setiap kami yang selalu menjaga kesehatan, hidup sehat, dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Berkati gereja kami di masa pandemi ini agar terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan, persekutuan, dan kesaksian, melalui ibadah dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring. Berkati Tuhan para petugas kesehatan, para aparat dan satgas COVID dalam menjalankan tugas mereka dengan baik, dan lindungi mereka agar tidak terpapar COVID-19. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan mendengar dan mengabulkan seruan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan malam ini. Selamat beristirahat. God bless you.